Waalaikumsalam. Maafkan saya ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi taala warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil karimir raufil mannan. Wassalatu wassalam ala habibina wa syafi'ina. Qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin sayyidil insi wal jan. Wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in man tabi'ahum bi ihsanin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Walakal hamdu hatta tarda walakal hamdu idza radita walakal hamdu ba'da ridha. Nawayna ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hadha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ابتغاء وجه الله مرضاتي وبر أصحابه سبحانه وتعالى. الفاتحة الخير واجعلنا من أهل علمه وخير وسلم وإياكم المهم والدعاء من خير واجعلنا أهلا درجتنا وجعلنا وإياكم رزق واسعا وقبل خشيع عمل ولا دين ولا مرسل إن شاء الله جميع شهر الفاتحة بسم الله إياك نعبد وإياك نستعين بسم الله الرحمن الرحيم. Oke, yang akan kita baca adalah syarah Al-Hikam, hikamnya Ibnu Athaillah As-Sakandari dengan nama Al-Hikam Al-Athaiyah. Yang mana syarah ini adalah karangan salah seorang ulama Mesir ya, yang bernama Syekh Abdullah bin Hijazi Asy-Syarqawi. Asy-Syarqawi yang dinamakan oleh beliau syarahnya Al-Minahul Qudsiyah Al-Hikamil Athaiyah. Di sana ada beberapa faedah juga dari pembesar ulama-ulama sufiyah disebutkan di situ banyak ulama-ulama yang ahli tasawuf ya. Oke, langsung saja bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah taala nafa'ana bi ulum sa'ir salih darin. Ila qawlihi nabda qawlahu qawlahu fi syarhi hikami Ibn Athaillah As-Sakandariyah al-hikmah al-ula min alamatil i'timad ala al-amali nuksanur raja'i inda wujudiz zalal. Pengarang kitab syarah beliau memulai Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin fa yaqulul murtaji ghafral musawi Abdullah bin Hijazi al-Khaluqi al-masyhur bisyarqawi. Beliau membaca basmalah, alhamdulillah juga. Kemudian beliau berkata, seorang hamba yang mengharap ampunan kesalahan-kesalahannya yaitu Abdullah namanya Abdullah bin Hijazi al-Khuluqi yang terkenal dengan Asy-Syarqawi. Beliau berkata apa? Hadhi taqiyidatun latifatun ala hikamil arifi billahi Sayyidi Ahmad bin Athaillah qaddasallahu qaddasa sirrahu wa qasada biha wa qasadahu bihal ghalibu khitab khitabul muridin as-sadiqin wa qasadahu bihal ghaliba al ghalibu khitabal muridin as-sadiqin wa tarakkiyahum wa tarakkiyahum ila maqamil wa tarakkiyahum aw tarakkihim ila maqamil irfan. Beliau mengatakan bahwasanya ini adalah catatan-catatan yang sedikit pada hikamnya seorang ulama al-aribillah yaitu Sayyidi Ahmad bin Athaillah As-Sakandari ya kata sasirlah wa qasadahu biha wa qastuhu biha al-ghaliba wa qastuhu biha al-ghaliba khitabal muridin as-sadiqin
tujuan daripada Ibn Athaillah dalam hikmah-hikmahnya itu kebanyakannya adalah sasarannya yang dituju adalah orang-orang yang statusnya muridin, ya, para murid-murid, orang yang menginginkan betul-betul jalan Allah Subhanahu wa taala yang betul-betul jujur. Aturakkiyahum wa tarakkihim, dan untuk mengangkat, nah, untuk menjadikan mereka orang-orang muridin shodiqin tadi itu ya naik ke derajat makom yang sampai makom makrifat ya, al-irfan. Bayang bagilah anak tasyira ala bayani maksudi bihasabil imkan, maka sepantasnya bagi kami, katanya beliau ya, untuk meringkas semampu mungkin pada inti tujuan yang beliau inginkan. Tujuan tadi itu ya. Qala rahimahullah. Pertama, beliau mengatakan, Ibnu Athaillah berkata, rahmatullah alaih, min alamatil i'timadi alal amal, ay al jawarihi min salawatin wa uradin wa adkarin wa ghairiha. Termasuk tanda-tanda mengandalkan pada amalan, berpegangan, mengandalkan pada amalannya. Itu amalan-amalan sifatnya yang amalan anggota tubuh luar yang nampak ya dari sholat-sholat, wirid-wirid atau zikir-zikir dan selainnya. Wal mu'tamidu ala dzalikal ubbatul wal ubbatu wal muridun. Dan yang berpegangan, yang mengandalkan di situ adalah siapa? Orang-orang yang ahli ibadah atau orang-orang yang masuk kategori para murid-murid yang ingin menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Fal awwaluna ya'tamiduna 'alayha fi dukhulil jannati wat tana'umu fiha wan najata wan najati min adzabillahi ta'ala. Wal akhiruna ya'tamiduna 'alayha fil wusuli ila Allah ta'ala. Dikatakan oleh beliau orang-orang terdahulu berpegangan pada amal-amalannya itu untuk supaya bisa masuk surga, mendapatkan kenikmatan di surga, selamat dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang akhir-akhir, yang di akhir-akhir, mereka berpegangan pada amalnya, artinya mengandalkan pada amalan tadi supaya sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kasyafal ustadu anil qulubi wa khusulil ahwalil qa'imati biha wal mukasyafati wal asrari. Dan al-ustad di sini adalah ya pengarang kitab itu Ibnu Athaillah, pengarang hikam tadi, membuka hati, isi dari hati dan adanya dihasilkannya kondisi-kondisi yang ada di hati tadi ya, wal mukasyafat wal asrar, juga ada mukasyafat di sini supaya mendapatkan pengetahuan tentang hal-hal yang tidak nampak, yang tersimpan gitu ya, rahasia-rahasia yang tidak diketahui orang-orang. Wakilahuma madzmumun. Katanya beliau itu adalah keduanya ya tercela. Mana syi'un min ru'yatin nafsi. Munculnya karena melihat dirinya sendiri. Wanisbatul amali. Wanisbatul amali ilaiha hatta yuntija ma dzukira. Dan adanya penisbatan amalan-amalan pada dirinya sendiri sehingga bisa menghasilkan apa yang disebutkan. Amal arifuna fala yarawna li anfusihim syai'an ya'tamiduna alaihi. Adapun orang-orang yang sudah yang sudah sampai derajat makrifat ya tidak melihat untuk dirinya sendiri, itu tidak melihat sesuatu apapun yang bisa dijadikan pegangan atau dijadikan sebagai andalan. Ya'tamiduna alaihi bal yusyahiduna annal fa'il al-haqiqiyah wallahu ta'ala. Kan tetapi mereka menyaksikan bahwasanya yang melakukan sesungguhnya, pelaku sesungguhnya ya, adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa annahum mahallun lidhuri dzalika faqat. Dan mereka itu adalah hanyalah sebagai tempat pemunculan untuk menampakkan hal tersebut saja, tempatnya saja. Wa asyara al-musannif rahimahullah taala ila alamatin yu'rafu bihal abdu ya'rifu bihal abdu nafsahu. Dan di pengarang kitab
yaitu Ibnu Athaillah di sini beliau menyebutkan tanda yang seorang hamba bisa mengetahui dirinya. Artinya tanda itu ada hal yang nggak baik gitu ya, tanda yang nggak baik. Famin alamati kaunihi minal kismainil awwalaini nuksonur rojai ay roja'u billahi ta'ala yudkhilahul jannah. Termasuk tanda keberadaan dia dari golongan dua yang pertama tadi itu ya, adanya kekurangan harapan. Berkurangnya harapan. Nah, harapan apa sih? Ay roja'u billahi ta'ala yudkhilahul jannah. Harapan dia bisa dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yunaji minal adabi in kana minal ubad, atau dia diselamatkan oleh Allah dari siksa jika kalau memang ahli ibadah. Wa ayyusilahu ila matlubihi litaqaddumi in kana minal muridin, atau supaya Allah menyampaikan dia pada yang dia inginkan. Karena supaya apa? Yang dia inginkan supaya tambah cepat gitu ya. Maju jika dia termasuk orang-orang yang kategorinya para muridin. Inda wujud zalal, ketika adanya kesalahan, adanya sesuatu yang tidak baik gitu ya, dari orang tersebut. Bi antas duraan maksiatun, yaitu bentuknya adalah muncul dari dirinya maksiat. Kazina wa ghaflatin anillahi ta'ala, seperti adanya zina. Zina itu kan banyak macamnya, enggak harus zina pakai kemaluan itu. Wa ghaflatin, kelalaian dari Allah Subhanahu wa taala anillahi, wa tarki auratin, meninggalkan wirid-wiridnya. Wa min alamati kaunihi minal arifina fana'uhu an nafsih. Nah, kalau dia tandanya termasuk orang-orang yang sudah makrifat adalah sirnanya dia sendiri dari dirinya. فإذا وقع في زلل أو أصاب غفلة شهد تصريف الحق فيه وجريان فضائله عليه. Jika dia terjatuh dalam kesalahan atau tertimpa yang namanya kelalaian, dia akan menyaksikan bahwasanya di sana ada sesuatu yang itu adalah masuk perubahan yang dari pekerjaan atau dari apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala yang maha hak, maha benar pada dirinya. Dan juga adanya berlakunya keutamaan-keutamaan atas dirinya. Kama annahu idza sadarat minhu ta'atun aw lahalahu musyahadatun qalbiyatun lam yara fi dzalika haulahu wa quwwatahu. Sebagaimana katanya beliau, ketika ada taat keluar dari dirinya, dia bisa melakukan taat misalnya, atau nampak bagi dia adanya penyaksian yang sifatnya dari hati. Artinya hatinya menyaksikan sesuatu yang tersimpan, sesuatu rahasia yang tidak diketahui oleh orang lain. Sebagaimana itu dia tidak melihat dalam hal tadi kekuatannya, kemampuannya. Fala farqa indahu bainal halaini. Enggak ada perbedaan. Enggak ada perbedaan antara dua kondisi, baik kondisi maksiat ataupun taat. Li'annahu gharikun fi bihari tauhid. Karena dia tenggelam dalam lautan keesaan, mengisahkan Allah Subhanahu wa taala. Qad istawa khaufuhu wa raja'uhu, sudah menjadi sama antara rasa takut dan harapannya. Fala yang kusul isyanu khaufahu. Kemaksiatannya tidak mengurangi rasa takutnya. Wala yazidul ihsanu raja'uhu. Wala yazidul ihsanu raja'ahu. Adanya kebaikan dari dia tidak menambah harapan dari dirinya, karena dia melihat semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Faman lam yajid hadhil alamata fi falyujahid nafsahu birriyadhati wal adhkari hatta yasila ila maqamil irfan. Orang siapa yang tidak menemukan tanda ini dalam dirinya, maka hendaknya dia berusaha memerangi nafsunya, memerangi jiwanya dengan cara melakukan riyadhah, membaca zikir-zikir sampai pada makom makom ma'rifat. Wa muradul musannifi bihadhil hikmati tansyitus saliki wa raf'u himmatihi anil i'timadi ala syai'in siwa maulahu lat tazhida fil a'mal, lat tazhidu fil a'mal. Ini betul-betul kita pahami bahwasanya sebenarnya
Yang diinginkan oleh pengarang dengan hikmah tadi itu menjadikan orang yang meniti jalan menuju Allah itu semangat, mengangkat rasa keinginannya. Jangan sampai apa? Jangan sampai berpedoman pada selain Tuhannya. Artinya pada Tuhannya saja. Bukan kok yang diinginkan oleh pengarang kitab ini adalah supaya dia tidak mau beramal atau meminimalisir amalannya atau perbuatannya, tidak. Lianna sababun adiyun fil usul ila Allah Ta'ala wala tahkiru ma tuntijuhul ahwalu wala tahkiru ma tuntijuhul ahwalu wa ghairuha lianna dzalika minnatun min Allah Ta'ala la yanbaghi radduha. Kenapa ya? Karena sebab amal-amalan kita itu sebagai sebab yang sudah normal ya, sebab yang biasa yang normal supaya seorang sampai kepada Allah. Jadi perlu diketahui bahwasanya ini tujuannya pengarang pengarang kitab hikmah itu ya, hikam itu ya. Tidak supaya kita meminimalisir amal kita. Karena amalan itu yang menjadi sebab yang normal supaya seseorang sampai kepada Allah. Dan juga tidak ingin pengarang kitab dengan hikmah tadi menghina, meremehkan apa yang dihasilkan dari kondisi-kondisi seorang hamba atau yang lainnya. Hanya sesuatu yang muncul dari sebab apa yang dia lakukan dari kebaikan ya. Karena itu adalah anugerah dari Allah, tidak pantas untuk kita tolak, begitu ya. Pemberian dari Allah tidak pantas kita tolak. Al hikmatu tsaniyatu iradatu tajrida ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbabi minasyahwatil khafiyah wa iradatu kal asbaba ma'a iqamatillahi iyyaka fit tajridi in khitatun anil himmatil aliyah. Hikmah yang kedua ini adalah keinginan kamu, kalau bahasa Indonesia hikmahnya saja ini ya. Keinginan kamu untuk memiliki atau untuk berada dalam makom tajrid. Makom tajrid di sini adalah makom yang seseorang mendapatkan rizkinya, mendapatkan yang dia butuhkan di dunia ini tanpa adanya melakukan penyebab-penyebab yang normal. Itu tajrid. Jadi keinginan kamu untuk tajrid disertai Allah ini meletakkanmu di makom sebab, artinya makommu itu makom mencari mencari dengan cara memunculkan sebab-sebab yang ada. Nah, itu termasuk syahwat katanya beliau. Termasuk syahwat yang samar. Nah, keinginan kamu untuk dalam posisi sebab, artinya pekerjaan-pekerjaan. Padahal disertai Allah memposisikan kamu itu dalam makom tajrid tadi. Itu termasuk inhitatun, kemerosotan dari keinginan, dari semangat yang tinggi, yang luhur. Itu bacaan saya khidmat tadi. Qala Syarqawi rahimahullah, yarhamuhullah. Iradatu kata cerita ay mailu nafsika ayyuhal muridu as-sadiqu ila tajridi anil asbabi dhahirati adh-dhahiriyati ay khurujuka anha wa adamu mu'anatiha. Apa iradatu kata cerit? Tajrid ditafsiri oleh beliau Imam Syarqawi, condongnya dirimu wahai murid yang jujur pada tajrid. Tajrid apa? Tajrid meninggalkan, melepaskan anil asbabi dhahiriyah dari suatu sebab yang nampak, yang zahir, yaitu ay juga Anda, keluar kamu, keluarnya dirimu dari sebab-sebab tadi dan tidak mau menahan bebannya ma'aiqamatillahi iyyaka fil asbab. Padahal bersama kondisi tadi, keinginan kamu tadi itu ya, Allah memposisikanmu pada makom yang itu makom-makom masih melakukan sebab-sebab. Ya. Artinya apa? Wa alamatu dzalika ayyuhai ahlaka. Tandanya kamu sudah diletakkan Allah dalam makam sebab. Itu Allah menyiapkan sudah sebab-sebab yang ada di luarnya untuk mendapatkan rezeki bagimu itu sudah siap. Artinya nggak sulit dicari. Gitu. Wa anta jidas salamata fi dinika inda mu'anatiha. Disertai juga ketika dia menahan beban, ketika dia melakukan proses
adanya sebab tadi itu ya dia juga dalam agamanya nggak pengaruh, artinya agama tetap baik gitu, selamat gitu. Wayang qati'u wayang qati'u biha tamauka amma bi'aidin nas wala yushiluka amma anta fihi min wadhaifil ibadati dhahirati wal ahwalil batinati. Dan juga sebab sebab tadi itu bisa menjadikan harapanmu terputus dari apa yang dalam tangan manusia. Artinya nggak ada serakan, nggak ada ketamaan dalam dirimu dari apa yang dimiliki orang-orang sebab kamu sudah punya sesuatu yang itu menjadi sebab kamu mendapatkan rezeki Allah. Yang pekerjaan misalnya ya. Dan juga tidak menyibukkan kamu dari apa yang itu termasuk tugas dirimu dalam ibadah-ibadah, melaksanakan ibadah yang zahir atau juga kondisi-kondisi yang sifatnya batin. Minasyahwati. Ya, ini khabarnya iradatuka tadi. Minasyahwa ay min syahwatin nufusi allati tad'u ilaiha. Termasuk dari ajakan-ajakan, keinginan-keinginan, nafsu-nafsu yang itu yang mana katanya beliau yang diajakkan oleh nafsu tadi itu al khafiyah, artinya tidak jelas-jelas itu, samar-samar. Maka syahwatun li adami wukufika ala muradi sayyidika. Kenapa masuk kategori syahwat? Ya karena kamu tidak berdiri, tidak berhenti pada posisi yang itu adalah diinginkan oleh Tuhan kamu. Itu Allah Tuhan kamu tadi. Wa muwafaqatuka murada nafsika wa muwafaqatika ya. Ma'tafala li adami wukufika. Dan juga karena mencocoki, artinya kamu mengikuti, menyesuaikan keinginan nafsumu, dirimu sendiri. Wa khafiyya li anna dhahira dzalika anna muradaka bitajarrudi al-inqita'a ila Allah ta'ala wa taqarrubu ilaihi bil tajarrudi al-inqita'u ila Allah ta'ala wa taqarrubu ilaihi. Dia dikatakan samar karena secara zahirnya yang nampak itu keinginan kamu adalah apa? Berkeinginan dengan tajarud tadi apa? Betul-betul memutus dari hal yang lain, difokuskan kepada Allah. Untuk mendekatkan dirinya pada Allah. Wa batinuhu anna muradaka asyahwatu bil wilayati litaksidaka nasu bil itiqadi wa taqarrubi ilaika. Padahal dalam batinnya, dalam dirinya ya, ada keinginan syahwat supaya apa? Dia dianggap sebagai seorang wali. Nantinya biar manusia orang-orang itu menuju dia karena dia diyakini sebagai wali supaya orang-orang mendekat ke dirinya gitu ya. Fatangqati'u amma anta bisodatihi. Nah, dengan begitu terputuslah apa yang kamu terputus dari kondisi yang kamu sekarang ada di dalamnya. Kondisi yang tepat gitu ya, yang asbab tadi itu. Sudah asbabnya sudah baik. Waqad qala al-arifun iqbalun nasi 'alal murid qabla kamalihi summun qatilun. Para orang-orang yang sudah makrifat mereka berkata, menghadapnya orang-orang, datangnya dan menerimanya orang-orang pada seorang murid sebelum sempurnanya murid tadi itu adalah sebuah racun yang mematikan. Artinya itu sangat besar bahayanya. Kalau memang hanya sekedar murid masih belum sampai derajat yang makam yang sudah sempurna ma'rifatnya. Baru bamang qata'at bidzalika an wadhaifika qata'at bidzalika an wadhaifika wa uradika wa sirta tattali'u lima fi aidin nas. Dan mungkin terkadang katanya beliau dengan begitu kamu akan terputus dari tugas-tugas kamu, dari rit kamu, disibukkan dengan orang-orang. Dan dengan begitu kamu bisa nanti menjadi apa? Melihat apa yang ada di tangan manusia. Artinya adanya tomak nanti. Wa iradatukal asbaba ay atasabu wa iktisaba. Ma'aikamatillahi iyyaka fit tajridi. Keinginan kamu untuk mencari sebab mendapatkan rezeki atau bekerja ya, yang disertai itu padahal beserta itu Allah meletakkan dirimu, memposisikan dirimu pada makom tajrid.
Ai bi ayyassar lakal quta min haitsu la tahtasib. Maksudnya apa katanya beliau? Kok bisa dia itu sudah diposisikan oleh Allah dalam makam tajrid? Iya, jadi gambarannya atau bentuknya ketika kamu itu mendapatkan makanan kamu dari cara yang tidak dikira-kira, cara yang nggak disangka-sangka. Mudah sekali mendapatkannya itu. Baca ala nafsaka mutmainnatan inda ta'adzurihi muta'alliqatan bimaulaha. Dan menjadikan engkau dirimu itu merasa tenang ketika tidak ada atau kesulitan makan, tidak ada makanan itu kamu merasa nyaman, enjoy saja gitu ya. Dan menggantungkan kebutuhan tadi itu kepada Tuhannya yang menguasainya itu. Wadum ta'al istighali bi wadhaifil ibadat dan kamu terus bercibukkan dirimu dengan tugas-tugas ibadah, ibadah-ibadah yang wajib atas dirimu atau yang dianjurkan padamu. Nah, kalau model seperti ini, maka dia berarti sudah diletakkan Allah dalam tajrid. Nah, keinginan yang keinginan untuk mencari sebab untuk bekerja, padahal dia sudah diposisikan Allah dengan tajrid tadi itu yang pas sudah tepat bagi dia. Itu inhitatun anil himmatil aliyah. Itu adalah kemerosotan dari keinginan yang luhur, yang tinggi. Liiradatika ruju'a ilal khalqi ba'da ta'alluqi bil haq karena kamu ada keinginan kembali kepada manusia pada makhluk setelah sudah digantungkan semuanya pada Allah SWT yang maha hak. Walau yakun illa mukhalatatu abna'i dunya fi ma hum fihi lakana kafian fi dana'atil himmah. Misalnya nggak ada dalam hal tadi itu ya masalah asbab itu kecuali hanya tampur bergaul dengan orang-orang yang mencari dunia yang apa mereka disibukkan di dalamnya maka sudah cukup cukup sebagai kehinaan kerendahan keinginan fal wajibu ala saliki ayyam kusafi ma aqamahu haqqu fihi wa yarda bihi hatta yatawallallahu ikhrajahu minhu. Terus bagaimana yang tepat dan yang wajib bagi seorang yang meniti jalan menuju Allah itu ya dia menetap di tempat yang sekiranya Allah memposisikan meletakkan dirinya dan menerima dengan ridho sehingga Allah lah yang akan menangani kalau ingin mengeluarkan ya dia dikeluarkan oleh Allah SWT. Wala yakhruju bi nafsihi wa iradatihi wa tasfili syaitan. Tidak keluar dengan dirinya sendiri, keinginannya sendiri atau dengan gangguan setan. Fayaqau fi bahril qati'ati wal iyadu billahi ta'ala. Kalau dengan begitu kalau dia keluarnya atas dirinya, keinginannya sendiri, atau gangguan setan, maka dia akan terjerumus dalam lautan terputusan dari Allah Subhanahu wa taala wal iyadu billah. Al-hikmatu thalithatu sawabi kulli himami la takhriku aswarul akdar. Qala Syarqawi rahimahullah yarhamuhullah. Hadhil hikmatu kat ta'lili lima qablaha wa tasluhu aidan lima ba'daha ka'annahu qala iradatuka ayyuhal muridu khilafa lima aradahu maulaka la tujdi naf'an li'annahu idza kanat sawabiqul himami ay limamus sawabiqah al-himamus sawabiki ay syari'atu ta'thiri fil asya'i wa hiya kuwan nafsil lati tanfa'ilu anhal asya'u wa takunu liwali karamatan bi ay yuqalu fa'ala kadha bi himmatihi idza wajjaha ilaihi fawajada wa li ghairihi kasahiri wal aini ihanatu. Katanya beliau Imam Syarqawi mengatakan hikmah tadi yang dibaca yang ketiga tadi itu seperti sebagai ilat atau sebab dari hikmah yang sebelumnya. Dan bisa juga katanya beliau untuk sebagai ilat bagi hikmah yang setelahnya atau hikmah yang setelahnya. Seakan-akan katanya beliau mengatakan begini, keinginanmu wahai murid tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Tuanmu, itu tidak memberikan manfaat. Karena jika katanya beliau ya, jika sudah ada semangat, keinginan-keinginan sudah lampau,
semangat-semangat yang sudah lampau, ajab yang sudah memiliki pengaruh besar dalam segala sesuatu, yaitu apa sih kekuatan nafsu yang menjadikan dia terpengaruh, menjadikan dia bisa dipengaruhi hal-hal yang lain, perkara-perkara lain. Watakun lil wali karamatan, watakun lil wali karamatan. Keinginan atau himmat tadi, semangat tadi itu bagi seorang wali sebagai karamat. Yuqalu fa'ala kata bihimmatihi idza wajaha ilaihi fawajada. Dikatakan dia melakukan dengan semangat dan keinginannya begini, ketika dia mengarahkannya ke sana, maka dia kemudian menemukannya. Ada keinginan begini, dapatkannya, ditemukan di depannya. Itu kalau untuk wali namanya karamah. Wali ghairihi kasahiri wal aini ihana. Kalau model tadi itu dimiliki oleh selain wali, itu seperti orang tukang sihir atau orang yang punya ain, ya, itu sebagai kehinaan, menghinakan, bukan kemuliaan, bukan karamah. La tanfa'ilu anhal asya'u illa bitakdirillahi ta'ala. Tidak bisa memberikan pengaruh hal-hal tadi itu pada suatu yang lain kecuali dengan kemampuan dan kuasaan atau keinginan Allah Subhanahu wa taala. Ai biidni, yaitu dengan izin Allah taala. Fal himamu ghairus sawabiki kahimmatika ayyuhal muridu la athara laha min babi aula. Maka keinginan-keinginan semangat-semangatmu yang tidak lampau, yang tidak dulu-dulu, yang tidak mendahului, itu seperti keinginan kamu, wahai murid, nggak pengaruh, nggak pengaruh, lebih-lebih nggak pengaruh ya. Wong bagi wali aja tidak pengaruh, apalagi untuk seorang yang masih murid gitu, nggak lebih-lebih nggak pengaruh lagi. Fafi hada tabritu naril hirsi al mushta'ilati fi qalbihi hatta yukhayyala lahu anna dzalika syai'a tau'un tuwi'a tau'uyatihi. Dalam penjelasan ini katanya beliau ada pendinginan. Mendinginkan api apa? Mendinginkan api keinginan yang besar yang bergejolak dalam hatinya seorang murid sehingga ditampakkan, ya, dibayang-bayangkan hal itu adalah sesuai dengan keinginan dia, artinya sudah ada di tangan dia. Wa annahu yudriku la mahalata. Dan itu dikira sebagai apa? Hal yang akan dia dapatkan sudah pasti begitu. Wal idhafatu fi qouli sawabikul himam min idhafati sifati ilal mausufi. Nah, mudhaf dalam lafadz sawabikul himam, mudhaf ilaih itu kan, itu termasuk dari mudhafnya sifat pada yang disifati. Artinya aslinya adalah al-himamus sawabik gitu. Mausufnya himam, dimudhafkan ke sifatnya itu sawabik. Kama takarrara seperti yang sudah ditetapkan. Wa fi qoulihi asfarul aqdari, dalam ucapan Ibn Athaillah yang berbunyi aswarul aqdar min idhafatil musyabbahi bihi lil musyabbahi. Itu termasuk idhofanya, mudhofnya sesuatu perkara yang diserupai pada sesuatu yang diserupakan. Artinya al-aqdar itu musyabbah bihi. Dimudhafkan ke musyabahnya, yaitu aswar. Aswar itu jamaknya sur kan. Pagar-pagar atau batasan-batasan. Yang mana batasan-batasan itu adalah sesuatu yang diserupakan pada al-aqdar, yaitu takdir-takdir ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Al-hikmatur rabi'atu arih nafsaka minat tadbiri fama qama bi ghairuka anka la takum bi anta li nafsika. Apa artinya? Istirahatkan dirimu, tenangkan dirimu dari sesuatu yang sifatnya ngurus sana ngurus ini, mengatur itu. Maka sesuatu yang akan dilaksanakan orang lain darimu, kamu tidak akan bisa melakukannya untuk dirimu sendiri. Qala Syarqawi yarhamuhullah. Arif nafsaka ayyuhal muridu. Santaikan dirimu,
tenangkan dirimu wahai murid dari minat tadbir, dari mengurusi, dari urusan mengatur di amri dunia pada urusan agama kamu, pada urusan duniamu. Wa huwa ayaktira syakhsu fi nafsi ayuqaddira syakhsu fi nafsi ahwalan yakunu 'alaiha ma taqtadihi syahwatuhu wa yudabbiru laha ma yaliqu biha min ahwalin wa a'malin wa yahtamu ya wa yahtamu atau wa yahtamma atau fa ayaktira ayuqaddira syakhsu itu ya. Wajudabiro lah berarti mengatur itu seorang bagaimana itu seseorang mengatur mengira-ngirakan pada dirinya sendiri menentukan untuk dirinya sendiri kondisi-kondisi yang itu akan dia dapatkan sesuai dengan syahwatnya atau dia mengatur sesuatu yang pantas bagi dirinya dari kondisi dari hal-hal atau tingkatan-tingkatan dan amalan-amalan wa yahtam mali ajrizai dan dia memperhatikan berpikir memikirkan hal tersebut wah ta'abun azim. Itu adalah sebuah capaian yang besar. Istajalahu li nafsi, dia menyegerakan itu tergesa-gesa untuk dirinya. Wala alla aktsaru ma yuqaddiruhu la yaqa. Nah, mungkin saja kebanyakan yang dia kira-kirakan, yang dia tentukan dengan perkiraannya itu enggak terjadi. Fayakhibu dhannu. Maka prasangkanya dia adalah prasangka yang tidak benar. Wa fi ta'birihi bi'arih. Dan dalam perkataan beliau, ya, Ibn Athaillah memakai lafaz arih isyaratun ilal matlubi tarkuhu lil muridi. Huwa ma fihi ta'abun wa mu'anatun. Arif itu sebagai isyarat pada sesuatu yang diinginkan supaya ditinggalkan bagi seorang murid. Karena itu termasuk adanya di situ pada perkara tadi adanya kecapean dan sebuah beban yang tidak gunanya bagi seorang murid. Amma tadbiru umuri ma'asyihi ala wajhi sahlin yasta'inu bihi ala madlubihi fala ba'sa bihi. Nah, jika untuk mengatur urusan-urusan kehidupannya ya dalam bentuk yang mudah ya, yang dia menjadikan itu sebagai penolong atau yang membantu dia untuk mendapatkan keinginannya itu nggak apa-apa katanya beliau fala ba'sa bihi. Walidha warada at-tadbiru nisful ma'isha oleh karena itu ada perkataan di situ diucapkan ada yang mengatakan itu atau perkataan siapa hadis atau perkataan yang lain ada perkataan yang telah sampai bunyinya at-tadbiru nisful ma'isha pengaturan mengatur itu separuh dari kehidupan atau penghidupan seseorang. Artinya kita punya sesuatu kita atur supaya itu bisa hasil supaya bisa mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Itu enggak apa-apa. Tapi hanya sekedar ya itu mudah ya, untuk pengaturannya itu mudah itu. Tidak terlalu berlebihan. Itu enggak apa-apa. Fama qama bi ghairuka angka la takum bihi li nafsik. Yakni anal amra mafrughun minhu idh qad qama bi ghairuka wa huwa Allah taala. Sesuatu yang sudah dilakukan oleh orang lain darimu, sesuatu dilakukan yang lain gitu ya. Kamu tidak akan bisa melakukannya untuk dirimu sendiri. Maksudnya beliau katanya Imam Syarqawi ini sesungguhnya urusan itu sudah selesai karena sudah tidak akan dilakukan oleh yang lain yaitu Allah Subhanahu wa taala yang akan mengaturnya. Ngatur itu tugas Allah Subhanahu wa taala. Wa ma qama bi ghairuka la faidata fi qiyamika bihi. Nah, sesuatu yang sudah dilakukan oleh yang lain, gak ada faedahnya kamu lakukannya. Fayakunu qiyamuka bihi fudulan la yanbaghi ayyal tabisa bihi dzawul uquli. Berdirinya kamu di posisi tersebut, melakukannya kamu di posisi tadi itu sebagai sesuatu yang sifatnya lebihan. Artinya gak ada gunanya. Yang tidak pantas seorang orang yang punya akal itu melakukannya. Wa aidan fi tarkul ubudiyah wa mudadatun li ahkami rububiyah munazaat wa munaziatun munaziatul qadri juga katanya beliau di situ ada peninggalan ta'abbud ubudiyah penyembahan dan bertentangan dengan hukum-hukum ketuhanan
Juga di situ ada pertentangan pada yang namanya takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ma khataba al-murida bidzalika li'annahu idza tawajjaha li hadrati rabbi wasta'ala bi awradil washtaghala bi awradi tariqi wa amalihi ta'attarat alaihi asbabu ma'asyihi fil ghalibi. Nah, beliau Ibnu Athaillah di sini mengajak berbicara pada murid, seorang murid ya dengan perkataan tadi, karena jika itu di- dia menuju pada Tuhannya dan sudah menyibukkan dirinya dengan wirid-wiridnya, wirid-wirid torekohnya, amal-amalannya, maka penyebab untuk kehidupannya, untuk mencari rezeki untuk kehidupan dia ya supaya bisa hidup lanjutannya itu biasanya hilang. Artinya nganggur di sini terputus sudah, nggak bisa lanjut. La fayati syaitan wa yuwaswisu lahu wa yasiru yudabbiru lahu fi nafsihi umuran la yaqau aktsaruha. Dengan begitu akan setan datang mengganggu dia. Menjadi apa dia mengatur. Ya kamu apa kamu nggak dapat ini, nggak bisa begini, nggak bisa begitu. Itu dipikir, diatur dengan begini, dengan begitu. Ya, dia membisikkan setan, membisikkan sesuatu pada dirinya, hal-hal yang kebanyakannya nggak terjadi. Wadzalika yusghiluhu amma huwa bisatatillah. Itu kan menyibukkan dirinya dari apa yang dia kerjakan. Ibadah tadi. Fayarji'u amma huwa mutawajjihun. Berarti kan dia kembali dari sesuatu yang dia ingin menuju ke sana. Nah, sudah di tengah jalan menuju ke sana gara-gara mikir tadi kembali lagi, nggak jadi lanjut. Wa dawa'u dzalika kasratu dzikri wa riyadati hatta yarji'anu syaitan wa tahsulu lahu rahatu min ta'abit tadbiri. Nah, obatnya katanya beliau, obat dari hal tadi itu ya, memperbanyak zikir, memperbanyak riyadhah sehingga setan akan kembali tidak mengganggu dia, artinya jauh dari dia, menjauh. Dan nanti akan dihasilkan yang namanya apa? Kenyamanan dari capeknya pengaturan, mengatur ini, mengatur itu gitu loh. Sudah Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya melakukan sebabnya saja. Walaupun aturan-aturan begini dan begitu harus begini itu bukan tugas kita. Itu tugas Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan. Al-hikmatus al-khamisatu qala Syarqawi yarhamuhullah yarhamuhullah. Isinya hikmah yang kelima ini apa? Ijtihaduka fi ma dhamina lak wa taksiruka fi ma tuliba minka dalilun ala intimasil basirati minka. Kesungguh-sungguhan kamu pada mencari sesuatu yang sudah dijamin untuk. Sementara dari sesuatu yang kamu dituntut, itu kamu sembrono, menyanyiakannya, tidak memperhatikannya. Nah, begini ini katanya beliau termasuk tanda mata batin, mata hati yang sudah tertutupi darimu. Qala Syarqawi, Syarqawi berkata, rahimahullah. Walidha qala ijtihaduka fi ma dhamina laka ay takaffalallahu laka bihi wa warzuqu tafaddulan minhu wa ihsanan. Kesungguhanmu dalam sesuatu yang sudah dijamin untukmu. Itu siapa yang menjamin? Allah SWT yang menjamin. Apa sih sesuatu tadi? Ya rizki. Dan sebagai anugerah dari Allah. Kebaikan dari Allah. Ada para hambanya sudah dijamin sudah. Allah berfirman, wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqahallahu yarzuquha wa iyyakum. Binatang manapun yang kamu tidak bisa membawa, tidak bisa kamu jadikan beban pada dirimu rizkinya binatang tadi, itu Allah yang memberikan rizki kepadanya dan kepada kalian semua. Ila ghairi dzalika minal ayat. Padahal hal-hal yang selain ayat tadi dari ayat-ayat yang menunjukkan bahwasanya apa? Allah telah menjamin rezeki seorang manusia dari apa? Setiap hamba dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Taksiruka fima tuliba minka wa huwal amal. Dan sembronoan kamu dalam sesuatu yang kamu dituntut darinya, itu amal, amal ibadah. Alladzi tatawassalu bihi adatan ila maulaka min adhkarin wa salawatin wa uradin wa ghairi dzalika min anwa'i ta'at. Yang mana pada biasaannya engkau akan sampai dengan amal tadi
pada Tuhan kamu. Yaitu amalan apa saja seperti zikir-zikir, sholat-sholat, sholawat, sholat, makan sholat, wa aurat, dan wiritan-wiritan, dan hal-hal yang lainnya dari berbagai macam ketaatan. Qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah berfirman dalam Al-Quran, aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk mereka supaya menyembahku. Fal matlubu minal muridi sa'yu fi kutil arwahi wa huwa dzikrul maula. Yang dituntut dan diharapkan, diminta dari seorang murid adalah usaha untuk mendapatkan makanan rohnya, asupan yang dituju untuk rohnya saja. Yaitu apa? Ingat pada Tuhan. Fi'lu ma yuqarribu ilaihi, melakukan sesuatu yang mendekatkan ia pada Tuhannya. Lakutul asbahi, bukan makanan untuk badannya dia. Li'annahu qa'imun bi ghairuhu. Karena itu sudah dilakukan oleh yang lain gitu. Bahwa maulahu yaitu Tuhannya. Dalilun ala intimasi ai amal basirati minka. Itu sebagai tanda, sebagai bukti bahwasanya mata hatimu sudah buta, tertutupi dari dirimu. Wahya ainun fil qalbi tudrikul umur al ma'nawiyah. Basira itu apa sih? Penglihatan sebuah mata yang ada dalam hati seseorang yang bisa dijadikan alat untuk mengetahui hal-hal yang sifatnya maknawi. Hal sesuatu hal yang bukan hal-hal yang apa? Hal-hal yang sifatnya dicerna, bisa dicerna pakai panca indera. Bukan itu. Yang maknawiyah. Ya. Kama anal basara yudrikul umur al mahsusa. Sebagaimana mata itu kan bisa melihat sesuatu yang kelihatan, yang nampak gitu ya. Tapi kalau yang basiro itu malah mengetahui sesuatu yang tidak tampak. Sebuah makna-makna ya, hanya dari makna-makna yang ada. Wa fi ta'biri bil ijtihadi isyaratun ila anna talab rizqi minhu ijtihadin la ba'sa bihi lil muridi wa la yadullu ala intimasi basiratihi. Dan dalam ibaratnya Imam Ibn Athaillah, beliau memakai ijtihad. Di situ ada isyarat bahwasanya mencari rezeki itu nggak harus sungguh-sungguh. Nah, itu nggak apa-apa katanya beliau. Bagi seorang murid itu nggak apa-apa. Dan tidak menunjukkan kalau mata hatinya tertutupi atau buta. Tidak. Jadi kalau murid mencari rezeki biasa nggak sungguh-sungguh, itu nggak apa-apa. Tidak menunjukkan kalau apa? Kalau mata hatinya tertutupi atau buta. Sebaliknya kalau dia untuk amalan-amalan itu dia nggak semangat, dia sembrono. Sementara untuk mencari kehidupannya, rezekinya itu semangatnya luar biasa. Lah ini yang menunjukkan kan butanya matahari seorang. Al hikmatu satu la yakun ta'akhuru amatul ata'i ma'al ilhaqi fit du'a ma'al ilhaqi fit du'ai mujiban liyasik bahwa dhamina lakal ijabata fima yakhtaru laka la fima takhtaru li nafsik wa fil waqti alladhi yuridu la fil waqti alladhi turid. La yakun ta'akhuru amatul ata'i, jangan sampai mundurnya masa pemberian ma'al ilhaq yang disertai dengan kesungguh-sungguhan seseorang dalam berdoa itu menjadikan atau menyebabkan keputusasaan dirimu. Iya Allah, Tuhan kami yang kita doa kepadanya ya, itu sudah menjamin untuk akan dikabulkan doanya. Tapi sesuai dengan yang dipilih Tuhan kamu untukmu, bukan yang kamu pilih untuk dirimu sendiri, kamu yang milih ini bukan. Dan juga di waktu yang ia inginkan, yang Allah inginkan, ya. Bukan di waktu yang kamu inginkan. Karena kita kan seorang hamba, kita minta kepada Allah. Yang menentukan dan memberikan ya Allah, menjamin untuk diterima, dikabulkan doa ya Allah. Tapi ya sesuai dengan pilihannya Allah, bukan pilihan kita. Karena kita kan hanya sebagai hamba yang lemah. Iyalah yang akan menentukan sesuai dengan waktu yang ia diinginkan. Itu maksud beliau. Qala Syarqawi yarhamuhullah. Tsumma qala la yakun ta'akhuru amati ay zamanil atau tidaklah, jangan sampai tidaklah mundurnya masa pemberian Allah ya dari yang diinginkan atau diminta dengan diminta oleh hamba dalam doanya ya seorang salik. Bita akhiri ma yaqa'u fi, dengan bita akhir ya dengan sebab
akhirnya atau mundurnya sesuatu yang terjadi pada dirinya ma'al ilhaqi fit du'a ma'al ilhaqi fit du'a padahal dia doanya sudah sungguh-sungguh kali-kali dalam kondisi yang khusyuk luar biasa bisa wali ausofi basyariyatika wa raf'il hijabi angka wa wusulika ila maulaka itu dengan menghilangkanmu sifat-sifat kemanusiaanmu mengangkat hijab antara engkau dan Tuhanmu dan sampainya dirimu pada Tuhan kamu. Maksudnya ini dengan doa begitu gitu ya. Minta doa seperti tadi itu supaya dihilangkan jiwa manusianya, dihilangkan diangkat hijab antara engkau dari Tuhan kamu dan sampainya mau kepada Tuhanmu. Mujiban liyazik itu menyebabkan keputusasaan kamu. Aimin ijabati doa keputusasaan dari yang namanya dikabulkan doa. Fahuwa dhamina laka lijabah. Iya Tuhan kamu yang kamu minta itu sudah menjamin akan dikabulkan doa. Binahwi qoulihi seperti dalam firman Allah di Al-Quran, Udu'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, maka saya aku kabulkan untuk kalian. Nah, dikabulkan doa ini loh, dijaminnya doa dikabulkan itu fima yakhtaru lak, la fima takhtaru li nafsi. Sesuai dengan yang dipilih Allah untukmu. Allah yang memilihnya, bukan kamu yang memilih untuk dirimu. Fil waqtil ladzi yuridu la bil waqtil ladzi turid dan juga di waktu yang ia inginkan. Kapan diberinya itu loh. Itu sesuai dengan waktu yang diinginkan oleh Allah. Bukan waktu yang kamu inginkan. Faqad yakunu du'amul hijabi al-muridi khairan lahu. Terkadang katanya. Kelanjutan atau kelanggengannya penutup pada seorang murid. Itu lebih bagus baginya. Gunanya apa? Liyajtahida fil amal. Supaya dia sungguh-sungguh dalam amal-amalnya. Wa yaduma khaufu min maula dan supaya rasa takutnya dari Tuhannya itu langgeng. Kalau selesai kan ya sudah nanti kan. Kami juga berdoa lagi, meninggalkan berdoa, nggak sungguh-sungguh lagi itu kalau dikabulkan secara segera ya, sesuai dengan inginannya gitu. Kan bisa saja seperti itu. Lakin syaitan rubama atalahu wa qala lahu law kunta min ahli iradah la ajabaka maulak. Tapi setan ini kadang datang kepada seorang murid, menggoda, membisik, merayu seorang murid berkata, kamu itu kalau sudah termasuk ahli iradah, termasuk orang yang menginginkan, punya keinginan di sisi Tuhan kamu, kamu akan dikabulkan oleh Tuhan kamu. Wa azala ausofa basyari dan Allah akan Tuhanmu akan menghilangkan sifat-sifat kemanusiaan dari dirimu. Wa hasalalaka maksuduka dan akan dihasilkan untukmu keinginanmu. Wa jahila anna adama ijabatihi qad yakunu khairan lahu. Dia tidak tahu bahwasannya tidak dikabulkannya doa itu mungkin lebih bagus bagi dia. Untuk dia lebih bagus itu. Waqad takunu basyariyatuhu walidah. Kadang juga kemungkinan lain kemanusiaannya yang ada di dalam dirinya yang melekat itu tebal. Fala tanqati'u illa ba'da muddatin tawilah. Tidak bisa terlepas kecuali di masa yang lama. Wa ma ata bihi minal mujahadati wa riyadati la yufidu dzalika fi tilkal muddah. Lah yang dia lakukan dari mujahadah, riyadhah melakukan abadal-abadal, melakukan amalan-amalan, lakukan hal-hal spiritual yang dia lakukan itu tidak cukup memberikan faedah di masa yang ada. Tapi masih tambah lagi, betul tambah lagi. Itu bisa kadang begitu ya. Waqad syabaha ba'dul arifin at-tabi'ata bi ardin ba'dul arifin at-tabi'ata bi ardin dati syauqin. Waqad yakunu syauqu ghalidan katsiran la yanqadu ila ba'da muddatin mu'anatin tamatin. Waqad yakunu qalilan dha'ifan adna syai'in yuzilu. Wa kadzalika usafun nufus. Sebagian orang yang ahli ma'rifat menyerupakan kondisi tadi atau biat tadi itu seperti halnya ada tanah, daerah dari tanah itu yang memiliki duri-duri. Nah, duri itu kan ya kadang tebal, banyak, tidak bisa dihilangkan kecuali apa dalam masa yang lama dan juga usaha yang sempurna. Nah, kadang juga
durinya itu lemah dan sedikit, bisa dihilangkan dengan ya sesuatu yang remeh saja bisa menghilangkan. Maka dari begitu juga lah perumpamaannya sifat-sifat yang dimiliki oleh manusia, jiwa manusia. Waqad takunu khabithatan katsiratan fatahtaju ila muddatin tawilatin wa syiddatin mu'anatin fi qad'iha. Kadang jiwa manusia itu sangat buruk, besar buruknya ya, maka butuh waktu yang lama dan butuh usaha yang keras dalam menjalaninya. Fa idza hasala al-maqsudu walau fi akhir nafasin min umri kana huwal ghayatul quswa kana huwal ghayatul quswa. Dan jika yang diinginkan sudah tercapai, meskipun di akhir nafas dari umurnya, itu sudah tujuan yang paling paling inti sudah, paling tujuan yang paling ujung yang paling inti. Wa kana mataiba fi hakiran binisbati lidzalik, dan apa yang dia terima, yang menimpanya dari kecapean itu ringan, itu hina dari jika dilihat dari apa yang dia dapatkan gitu. Wa qad takunu bidzalik, wa qad takunu bidzalik maksudnya kadang terjadinya kebalikan dari yang tadi. Artinya cepat dia dapatkan gitu. Fala tahtaju ila muddatin ila tuli muddatin wa kathrati mu'anatin. Kalau sudah kebalikan dari tadi, makanya durinya tipis, tidak banyak, sedikit, ya itu nggak butuh waktu yang lama dan juga nggak butuh untuk beban atau menahan sesuatu yang beratnya itu banyak. Karena kan sedikit aja tadi itu. Nah, al-hikmatu syabi'atu Allah ta'ala alam bisawab. Ini ya yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini sebagai pembukaan. Semoga Allah SWT memberikan kepada kita pemahaman pada pada ilmu-ilmu syariat, pada ilmu-ilmu yang diberikan pada orang-orang pilihannya. Dan semoga ilmu tadi bisa menjadikan kita jadi hamba Allah yang tambah dekat kepadanya, hamba yang bisa betul-betul menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala ينفعنا بما علمنا يعلمنا ما ينفعنا يفتح علينا فتح العارفين اللهم يا من وفق على الخير الخير وعنه عليه فينا بالخير وعنا عليه اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا فضلا وجودا وإحسانا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا واجتنابه ولا تجعله مشتبها علينا فنذل ونتبع الهوى اللهم إنا نباد نعمتك فلا تجعلنا حصادا نقمتك اللهم بارك لنا في هذا الشهر العظيم وجعلنا من سوامه وقوامه برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا Muhammad wasallam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Saya akhiri cukup sekian dan mohon maaf atas segala kurangan dan kesalahan. Insyaallah ta'ala kita lanjutkan kembali di lain kesempatan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.